Ready Lihat. untuk pagi ini, Ayla, Oh iya, suaranya Ras, Senia, suaranya suami Sahara nih. Sigra. Di RT 8 Joyogran, pemilik rental ini sudah diusir karena sering bergaduh, Mbak. Belum belajar juga dari kejadian kemarin, padahal Pak Mim udah baik merelakan sebagian lahannya untuk jalan. Malah nggak tahu diri. Dan ada juga banner usir Sahara Dugong. Guys, kalian kalau nanya aku tuh suka pakai kipas apa nih? Kipas dari Jisoo Life, teman-teman. Ini kipas ini soalnya kecil banget, jadi nggak bawanya juga nggak gede-gede ya. Jadi nggak jadi pusat perhatian, sekecil ini, dan anginnya kenceng banget ya. Dan ini yang udah 5000 mAh bisa tahan 6 jam alias seharian. Udah kayak baterai HP sih ini. Ya seharian lah ya kalau kalian pakai HP. Nah ini bisa 2 hari bahkan. Tergantung cara kalian pemakaiannya. Kalau yang buat teman-teman yang pengen beli kipasnya, langsung aja cek video di bawah sini ya. Hari ini kita bakal bahas Sahara dan suaminya pernah diusir warga Kota Malang, teman-teman. Oh, karena kasus parkir liarnya. Karena parkir sembarangan kan, itu namanya parkir liar ya, teman-teman. Nah, seperti itu. Yuk, kita simak videonya seperti apa dan mari kita rangkum. Buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa guys, diklik dulu tombol subscribe-nya karena kalian tidak akan ketinggalan info yang lagi viral di media sosial. Karena channel ini selalu ngebahas kasus-kasus yang lagi viral. Gosip gak pernah mati, drama di Indonesia gak akan pernah habis. Kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Kedua kelakuan Sahara dan suami sebelum konflik dengan Yai Mim pernah di blacklist tetangga lama. Sosok pasangan suami istri Sahara dan Sofyan tengah jadi sorotan setelah berseteru dengan mantan dosen filsafat Imam Muslimin alias Yai Mim. Pasalnya, konflik antara Yai Mim dengan Sahara dan suaminya melebar hingga viral se-Indonesia. Setelah viral, Sahara pun muncul ke publik seraya mengurai tudingan baru terhadap Yai Mim. Terkait dengan polemik Sahara dengan Yai Mim tersebut, belakangan viral video yang dibagikan akun TikTok @barbar.squad1. Akun tersebut diduga suami Sahara, Sofyan, merekam aktivitas sehari-hari yakni mempromosikan rental mobil. Di video terdengar suara Sofyan sedang memperlihatkan deretan mobil rental mereka. Dalam video tampak sebagian besar mobil rental diduga milik Sahara itu terparkir di depan rumah orang dan di jalan perumahan. Tampak cuma ada satu mobil yang terparkir di garasi rumah dengan spanduk rental mobil milik Sahara. Melengkapi unggahannya, pemilik akun mengurai deskripsi dari video tersebut, yakni Sahara dan suaminya diduga sejak dulu sudah memarkirkan mobil rentalnya di depan rumah orang. Dari dulu usaha travel Sofwan dan Sahara sudah terbiasa parkir di depan rumah orang atau pinggir jalan. Tulis keterangan postingan di akun barbar.squad1. Tak hanya itu, di kolom komentar tercantum cerita diduga tetangga lama Sahara. Katanya Sahara dan suami sudah di blacklist alias dicoret dari sebuah lingkungan di Malang karena kelakuannya. RW 08 yang dulu pernah mengusir Sahara karena bikin rusuh kan? Tanya netizen. RW 08 nge-blacklist ini rental supaya tidak ngontrak di wilayah RW 08. Akui akun BNB. Sebelumnya diwartakan diungkap Yai Mim. Awal polemiknya dengan Sahara adalah saat Sahara dan suaminya menaruh mobil rental di depan pagar rumahnya. Hal itu kata Yai Mim dan istrinya, Rosida, sudah berlangsung lama dan berulang kali dilakukan Sahara dan suami. Marah berkonflik soal lahan parkiran, Sahara pun memviralkan sosok Yai Mim hingga membuat framing buruk. Imbasnya adalah Yai Mim dan istri sempat diusir oleh warga diduga atas provokasi Sahara dan suami. Oke, ternyata Sahara pernah juga ngalamin kasus kayak gini. Makanya diusir dari Malang, teman-teman. Tapi emang ini makan setengah badan jalan sih. Ini ganggu banget, apalagi dengan lingkungan yang sesempit ini. Bayangin ketika ada 2 mobil ya, yang harusnya bisa lewat, jadi 1 mobil. Kita coba telusuri dulu nih dari akun yang menyebarkan video ini nih. Aku punya akunnya, teman-teman. Let's go. Ini dia akunnya, Barbar, bahas berita dan kabar ya dari akun ini. Nah, kita lihat videonya ini udah tembus 1,7 juta. Dari dulu usaha travel Sofwan dan Sahara sudah terbiasa parkir di depan rumah orang atau pinggir jalan. Ready Lihat. untuk pagi ini, Ayla, Oh iya, suaranya Ras, Senia, suaranya suami Sahara nih. Sigra, dan Expander. Bete sih kalau punya rumah di sini, guys. Bayangin ketika ada 1 mobil mau lewat ya harus berhenti dulu sih. Alah ya. Untuk pagi ini, Ayla, Ras,
kanan kiri, depan ya, depan, kanan kiri, penuh. Xenia Flip Sigra dan expander. Ini gimana cerita? Garasinya cuma muat satu. Ini dia alasannya Sahara dan suami pindah ya teman-teman. Karena garasinya cuma muat satu mobil. Bayang berarti sisanya taruh mana? Taruh luar. Karena harusnya ini tempat bisnis mereka. Karena di sini ada banner ya. Kita lihat komentar-komentar dari netizen tercinta kita nih teman-teman. Mobil sebanyak itu parkir di jalanan umum dan masih ngerasa bener jadi manusia. Nggak masalah akal punya bisnis rental mobil dan mobilnya sebanyak itu, tapi nggak punya rumah alias nomaden perlu diselidiki. Punya usaha rental mobil tapi nggak punya rumah, wajar nggak sih? Ya karena mungkin kalau kita berpikir positif, apakah Sahara dan suami ini fokus ke usahanya mereka aja gitu kan, rumahnya nggak penting. Tapi ini yang harus dipikirin teman-teman ya, jangan nyusahin orang. Ini kan udah jatuh nyusahin orang dong. Kalau kita lihat dia parkir tadi udah makan setengah badan jalan, yang harusnya bisa lewat 2 mobil itu 1 mobil sih. PR banget sih itu. Kita lihat lagi ya guys, video yang kedua nih yang beredar di sosial media. Sofwan dan Sahara waktu masih di RW 08. Ini hanya beberapa mobil, kalau pulang semua penuh mobil di gang ini. Betul juga sih. Tugas manusia hanya sebatas berjuang, bukan memaksakan hasil. Kita punya kendala, tapi Tuhan punya kendali. Membuat 1 mobil ya. Jika Tuhan sudah ikut andil, maka tidak ada kata mustahil. Spesial ucapan Mr. Darkin. Ini jelas banget nih makan setengah jalan nih. Oh ini alasannya pindah. Sempit ya, padat ya. Jadi udah punya kebiasaan lah ya, kalau kita lihat kebiasaan parkir di pinggir-pinggir gitu kan. Jadi ya kebiasaan itu nggak ketemu lah tetangga yang yaimin ya apesnya, yang nggak suka ketika ada mobil parkir di pinggir-pinggir jalan gitu kan. Kalau netizen kita lihat deh komentar pendapat dari netizen tercinta kita nih. Rental mobil itu mungkin hanya sebagai kedok. Bisa jadi yang asli itu penada mobil bodong seperti yang diisukan. Waduh, saya nggak berani komen ya. Gak berani komen ini, gak ada barang bukti soalnya. Coba kalian di logika. 1. Mobil sebanyak itu tapi gak punya rumah. 2. Rental mobil besar tapi gak punya alamat tetap. Terus izin usahanya gimana? 3. Rental mobil tapi gak punya parkir. Mobil kepanasan kehujanan apa gak sayang? Belum lagi resiko pencurian dan lain-lain. Atau jangan-jangan ini komplotan Waduh, ini kok komentarnya makin serem saja ya. Ada salah satu netizen di Facebook itu berkomentar kayak gini teman-teman. Di RT 8 Joyogran, pemilik rental ini sudah diusir karena sering bergaduh tetangga mana yang gak terganggu hari-hari sampai tengah malam dini hari berisik. Ya musik yang ngobrol, pakai bahasa daerah mereka, ngakak-ngakak sampai malam hari, terus mobil kemeleler di jalan. Giliran anak buyir TPQ main deket mobil itu dibentak sama pemilik rental, dituduh membesetin mobilnya. Mangkel dong orang tuanya. Akhirnya warga berambuk dan mereka terusir pindah ke kafling depan. Belum belajar juga dari kejadian kemarin, padahal Pak Mim udah baik merelakan sebagian lahannya untuk jalan. Malah nggak tahu diri. Pak Mim lapor RT nggak direspon. Akhirnya Pak Mim blokade jalan yang aslinya tanah beliau, malah dipelintir dengan segala isu plus rekaman adegan tiap hari. Malah dijadikan cuan dengan konten hari-hari lagi. Dangkalnya warga TikTok langsung percaya aja sama narasi Sahara. Kasian orang sepuh dikontenin hari-hari. Ini dari pendapat netizen ya, yang pernah tinggal bareng dengan Bu Sahara guys. Ada lagi nih. Tadi dari RT 8, sekarang RW 9 yang berkomentar. Saya sebagai warga RW 9
Prum Joyo Grand Kota Malang tidak diajak untuk rembukan atau rapat soal warga kami yang berselisih. Dan tiba-tiba ada surat putusan bahwa warga sepakat Yamim diusir. Padahal warga RW tersebut hampir 80% tidak diundang pada rapat tersebut. Kayaknya masih satu golongan mereka yang mengusirnya. FYI, salah satu pelaku mengusirnya adalah ketua Ormas. Oh, jadi Yamim itu diusir dengan surat tanda tangan warga, dengan persetujuan warga, tapi warganya nggak diajak nih rembukan. Gimana tuh konsepnya ya? Ini dia tetangga Yamim nih. Semua akan terbuka dengan sendirinya, salut dari pengakuan tetangga atau warga Yamim. Yuk kita dengerin guys. Itu tahu permasalahannya itu dari nol. Kenapa RT RW sampai warga sekitar ikut menandatangani pengusiran itu? Semuanya itu sudah dihasut oleh Sahara dan suaminya. Karena apa? Uang itu raja. Yang berbicara adalah uang. Ya emang berarti Yamim salah, tinggal aja. Gini loh teman-teman, kalau emang Yamim itu salah dan bersalah, gak mungkin juga Yamim sekekeh itu sampai lapor polisi. Orang kalau punya musuh teman-teman, mau papasan aja gak bakalan sudi. Kata Yamim kemarin begini, kebenaran itu tidak bisa ditutupi oleh apapun, karena kebenaran itu seperti cahaya. Satu demi satu kebenaran sudah mulai terkuak. Tinggal kita tunggu aja kedepannya bagaimana. Saya pribadi memihak Yamim. Kalau kalian memihak siapa? Aku nggak tahu apakah dia benar warga di sana atau bukan. Tapi yang kita tangkap konsepnya di sini atas hasutan dari Sahara. Kenapa pengusiran itu terjadi? Dan ada beberapa warga yang nggak baca komentar kalau tidak diajak tanda tangan gitu kan. Next, lanjut lagi. Kita lihat dari respon netizen atas Sahara yang suka parkir di pinggir jalan nih. Sebel nggak nih? Ready untuk pagi ini, Ayla. Nggak izin, pantes mana orang dikakuin. Hal minta izin gak sama tetangga? Ada Sofwan nama bagus, lakukan lu kenapa kayak please. Astagfirullah. Diajak mau ketemu nggak ada respon. Sama nih pasangan sejolis Dugong. The King of Kong sama si Dugong. Alah. Ada sudah diikutin akun TikToknya macam-macam kan, gue ikutin. Nggak ada respon, takut kali ya. Ketua Ormas, katanya ketua Ormas. Lu ketua Ormas, gue kagak takut. Mau gue samperin. Berani sama orang tua. Coba kita sepantaran nih. Nah ini enggak, badan gue juga udah besar badan gue. Lebih besar pada lu. Paling gue teplak lah. Udah ke rumah sakit lu. Ntar ke rumah sakit kuburan. Sahara Sofwan sakit nih orang. Sabar bang, sabar. Mau diteplak pula itu ke suaminya Sahara ya. Dan ada juga banner usir Sahara Dugong. Nah Dugong ini atas ucapan Sahara ke Yaimin gitu, yang ngatain udah kayak Dugong ya. Akhirnya muncullah foto ini. Pemerintah Malang aja jadi budak madas. Apa berani orang Malang pribumi? Editan ini mah berarti warga Malang sama Madura. Orang Malang asli takut sama kalian nih komentar makin lama makin ngeri. Saya undur diri dulu kalau gitu ya. Saya nggak mau memperkeruh antar suku karena ini oknumnya ya yang bermasalah guys. Sampai jumpa guys di next video. BTW jangan lupa klik tombol subscribe karena subscribe kalian itu sangat berarti buat aku. Dan sekali lagi kalau aku ada salah-salah kata ataupun salah-salah penyampaian mohon dimaaf. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan info yang menarik. Sampai jumpa. See you. Goodbye. Bye-bye. Subscribe. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.